Gadis ini begitu menderita karena hutang keluarganya. Dia diambil oleh penagih hutang, menjadikan sebagai penjamin, dan terpaksa berpisah dengan ibunya. Kemudian, dijual oleh ibunya untuk membayar hutang. Hanya berumur 10 tahun, telah diminta untuk menyapu, membuang sampah, bahkan membersihkan kloset. Saat bekerja wajahnya dilukai oleh pemabuk. Dia tidak berani berkata apapun. Dia tidak ingin menahan lagi. Mencuri telepon bosnya, mulai menelepon satu persatu orang. Akhirnya, telepon diangkat. Paman. Yang mengangkat telepon adalah Paman Doseo. Pekerjaan dia dan adiknya adalah penagih hutang. Hari ini, mereka mendatangi ibu gadis tersebut. Wanita itu sudah 3 bulan tidak membayar tepat waktu. Tapi dia membawa anak, diam-diam datang ke Korea. Tidak dapat pekerjaan, tidak mampu membayar hutang. Doseok membawa anaknya untuk mengancamnya. Walau Doseok kelihatannya galak, tapi kenyataannya berhati baik. Dia menjaga gadis dengan baik. Paman tidak akan melukaimu. Jika ibumu bisa membayar hutang, kami akan membawamu pulang segera. Jadi jangan menangis lagi. Kemudian keesok harinya, wanita itu bagaikan telah hilang di dunia ini. Senggi sempat kabur dari mobil, ingin kembali ke rumah mencari ibunya. Tapi setelah menunggu semalaman, ibunya tak kunjung kembali. Senggi memikul barang yang berat, mencari ibunya. Dia justru bertemu preman, melarikan diri dari rumah, mau bermain bersama paman. Ibu akan segera kembali. Di saat genting, Paman Doseok lekas menendangnya, menyelamatkan gadis itu. Sambil menangis Senggi bertanya padanya, "Di mana ibuku? Saya ingin pergi bersama ibu." Menghadapi tangisan anak yang menyayat hati, Doseok hampir meneteskan air mata. Dia mengulang perkataan ibunya pada Senggi. Anak ini baru bisa tenang. Ternyata kemarin malam, ibunya ditangkap oleh polisi, dan akan dibawa kembali ke asalnya. Sehingga dia terpaksa memberikan anaknya untuk diadopsi oleh saudaranya. Karena saudaranya akan membantunya melunasi hutang. Dia memohon pada Dosoe untuk menjaga anaknya dahulu. Untungnya, Senggi pintar dan pengertian. Dia selalu membantu membereskan rumah, membuatnya sangat bersih. Akhirnya, saudaranya menelepon. 2 hari lagi, dia akan menjemput Senggi. Doseok merasa lega. Kemudian kecelakaan terjadi lagi. Tak pernah bertemu ibu yang begitu kejam, karena dirinya memiliki hutang. Dia membawa anaknya untuk diadopsi saudara. 10 tahun tidak pernah datang menjumpainya. Namun saudaranya bukan orang yang baik. Sebelum mengantarkan Senggi, Doseok membelikannya baju baru, membawanya melihat konser idolanya. Dia yang enggan menghabiskan uang. Tapi karena satu perkataan, benar ayah yang baik menemani gadisnya mengantri, mengeluarkan uang simpanannya. Akhirnya, tiba saatnya mengantarkan Senggi. Doseok merasa sedikit tidak rela. Dia memberinya sesuatu, memintanya bertelepon jika terjadi suatu hal. Pada akhirnya, di depan kaca, melihat dengan lama. Beberapa hari kemudian, Doseok merasa bimbang. Mulutnya berkata tidak khawatir dengan Senggi. Tapi sebaliknya ia tidak tahan untuk memberinya pesan. "Senggi, saya adalah paman. Apakah kamu tidak kangen pada paman?" Yang aneh, 10 pesan berurutan. Tidak ada jawaban dari Senggi. Dia tidak tahan pergi mencari saudara Senggi. Dia baru menyadari dirinya telah ditipu. Kamu hanya menerima kucing titik 5K tapi tidak memastikan alamat, dan menjualnya begitu saja. Apakah kamu manusia? Apakah kamu manusia? Kembali pada Senggi, semakin menderita, menjualnya untuk dijadinya anak. Alhasil tak hanya harus membersihkan toko, bahkan harus membantu melayani pelanggan. Akhirnya, dia menemukan kesempatan untuk mencuri telepon, menelepon Paman Doseok. Apakah Senggi? Paman. Paman. Apakah kamu tahu alamatnya? 300 Bangjun, Kota Gu, Busan. Hotel. Kamu tetap di sana, saya akan segera pergi. Setelah mengetahui alamat, Paman lekas berangkat. Melihat Senggi yang wajahnya terluka, Paman merasa marah dan sakit hati. Demi menyelamatkan Senggi, dengan terpaksa Paman menjual mobilnya, dan membawanya periksa ke dokter. Kedua orang ini membesarkan Senggi bagaikan anaknya, ingin mengantarkan dia ke sekolah. Tapi dia tidak memiliki akte kelahiran. Tidak ada sekolah yang menerimanya. Gurunya berkata, kecuali Paman adalah ayahnya. Tapi Senggi tidak menginginkan, karena takut ibunya sedih setelah mengetahuinya. Jong Bai memberitahu Senggi, memintanya belajar di sekolah, adalah harapan bagi ibunya juga. Kini baru menghapuskan kekeliruan Senggi. Paman dan adiknya mendapatkan pekerjaan tetap, mulai belajar menjadi seorang ayah yang baik. Setiap hari menjemput Senggi sekolah, menyediakan bento untuknya. Dari berantakan hingga sempurna, merayakan setiap kali nilai 100. Hingga ke perguruan tinggi, kehidupan ketiga orang ini tenang dan bahagia, hingga Ibu Senggi muncul kembali. Segala kebahagiaannya hancur kembali. Sebuah kecelakaan, seorang pria menghilang misterius. Anak angkat mencarinya tanpa kabar. Namun semua ini karena telepon dari ibunya. Ibu yang telah melupakannya selama 10 tahun.
tiba-tiba ingin memintanya kembali. Setelah paman mengangkat telepon, segera membawa Sengyi kembali ke tempat ibunya. Dia merasa asing dengan kampung halamannya. Yang ada di benak ibunya hanyalah sebuah penyesalan saja. Tapi saat dia bertemu ibunya, tidak berkata apapun. Semua dendam yang tersimpan telah menghilang. Ternyata ibunya sakit parah. Sisa hidupnya tak bertahan lama. Dia tidak mengharapkan anaknya menetap, malah mengajukan permohonan yang melebihi batas. Tolong carikan ayah kandungnya. Tanpa ragu paman menyetujuinya. Setelah kembali, dia langsung mencari informasi. Bahkan mengantarkan Sengyi kembali pada ayah kandungnya. Kemudian, dia pergi ke kamar Sengyi dan terpuruk karena dia tahu keturunan darah tidak akan berubah. Di saat ini, Sengyi bertelepon kemari. Halo, ayah. Kenapa membiarkan aku begitu saja? Ayah yang mengantar aku ke sini. Ayah harus menjemput aku kembali. Ini pertama kalinya Sengyi memanggilnya ayah. Paman terdiam sesaat, kemudian diikuti dengan rasa gembira dan tersentuh. Dia mengendarai motornya, bersiap menjemput anak gadisnya. Tapi kecelakaan terjadi. Setelah itu, paman menghilang. 10 tahun kemudian, Sengyi menjadi penerjemah bahasa sukses. Tapi masih tidak putus asa mencarinya. Saat mereka hampir putus asa, Sengyi melihat spanduk di luar. Tiba-tiba terpikir sesuatu. Sudah ada hasil. Aku adalah bos. Aku adalah bos. Bolehkah aku memberi nama pada paman? Apa? Doseo, bagaimana? Sudah ada hasil aku adalah bos. Jadinya Doseo. Dia lekas kembali ke kantor polisi. Ingin mencarinya dengan nama Doseo. Tak disangka, di sebuah tempat panti jompo, ada seorang yang bernama Doseo, terkurung di kamar bagaikan penjara. Paman yang begitu gagah sebelumnya, menjadi lesu dan penuh dengan rambut putih. Sudah tidak mengenal siapapun. Tapi setelah mendengar nama Sengyi, paman mulai ada reaksi. Sengyi, ayah tanpa ikatan darah, telah melupakan semuanya karena kecelakaan. Tapi hal yang tidak terlupakan, yaitu segala hal mengenai anak angkatnya, ayah yang lemah lembut. Ini adalah hal yang menyentuh bagi Sengyi. Tapi apa makna dari nama Sengyi? Artinya adalah kesayangan. Jadi apakah aku adalah anak kesayangan paman? Benar. Wah, aku anak kesayangan. Anak kesayanganku. Benar. Itu kamu. Kamu adalah anak kesayangan.